Shalom adik-adik. Gimana nih adik-adik kabarnya? Baik-baik aja kan ya? Kak Juan gimana kabar Kak? Kak Juan jelas baik-baik aja dong Kak Jessica. Nah, adik-adik pasti juga luar biasa baiknya Kak Jess. Nih adik-adik itu lama banget nggak datang ibadah kan ya. Semua adik-adik kangen gak buat datang ibadah nih? Pasti adik-adik kangen, kalau kakak sih kangen banget jelas buat datang ibadah. Dong. Yuk adik-adik, sebelum kita mau sama-sama mulai ibadah kita, mari sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari dari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Bapa, dan sebentar kami akan mulai setiap ibadah tukai kami ini Tuhan, kiranya Kau memberkati Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Dan sama-sama kita katakan Amin. Adik-adik di sini, siapa yang tahu kalau kita tuh prajuritnya Tuhan, kita tuh pengawalnya Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Aku dong Kak Jessica. Terus bisa bilang ke dirinya sendiri, kalau enggak kamu apa-apa atau suster, aku tuh pasukannya Allah loh. Aku tuh pasukannya Allah loh. Teman-teman yang percaya kalau adik-adik semua kalian di sana, di rumah sekalian adalah pasukannya Allah, mari sama-sama kita bagi berdiri, kita mau nyanyikan satu buah pujian ini. Yuk Kak, Laskar Kristus. Laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sama-sama beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kak Juan tahu gak sih kalau kita tuh anak kerajaan Allah? Jelas tahu dong Kak. Nah tuh adik-adik, kita tuh anak kerajaan Allah. Jadi kita sebagai anak kerajaan Allah, kita harus setia sama Tuhan Yesus. Betul banget Kak Jessica. Yo Kak, anak kerajaan Allah. Ayo Kak. Pakai gerakannya ya adik-adik. Akulah anak kerajaan Allah, diciptakan segambar dengannya. Ku telah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Akulah anak kerajaan Allah, ku diutus menjadi saksinya, sampai seluruh generasiku diselamatkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada, setia sampai akhir, memegang firman Tuhan. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Beri tepuk tangan
kalau kita jadi anak kerajaannya Allah nih, kita ada di sama-sama sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus kasih kuasa ke kita, bener gak Kak? Bener dong Kak Juan. Nah coba adik-adik yang hari ini udah terima kuasa dari Tuhan Yesus, boleh kasih tepuk tangan terbaik di rumah masing-masing, sorakan haleluya. Woo, Yuga. Yuk ada tepuk tangan di rumah masing-masing buat mami, papi, mbak, suster, kita juga mau sama-sama puji Tuhan hari ini. Woo, haleluya. Mari dengarkan pujian ini sama-sama kita katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Bersama tepuk tangan buat Tuhan, sorakan haleluya. Yuk adik-adik dengan suara yang keras dari rumah masing-masing, sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari siapa? Raja Mulia, amin, katakan. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila siapa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Yuk sebelahkan tangannya buat Tuhan. Yes, katakan. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Bersama tepuk tangan adik-adik di rumah masing-masing, haleluya. Biar hari Tuhan Yesus mau kasih kuasa buat kita semua, amin. Yang percaya katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Lebih lagi, ku diberi kuasa dari siapa? Dari Rajamu. Lebih keras lagi, ku diberi kuasa dari lagi buat Tuhan katakan. Ku diberi kuasa dari siapa? Dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Katakan. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Lebih lagi katakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi buat Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Buat sekali sorak-sorai termulia buat Tuhan, paling meriah buat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, lebih lagi Tuhan kami mau mengerti tentang Kau Bapa. Biar hari ini persiapkan hati dan pikiran kami Bapa. Biar dari hari ini Tuhan, kami mau dipakai Kau Tuhan menjadi alat kepercayaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus di dalam nama-Mu Tuhan. Mari adik-adik di rumah masing-masing nyanyikan pujian ini. Mari sama-sama kita katakan. Kami
generasiku diselamatkan. Ini hatiku, lembutkanlah, pakai aku untuk jadi teladan bagi generasiku. Ku rindukan lawatanmu terjadi, bangkitkan generasiku, Yesus. Mendengarkan pujian ini di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, kami datang menghadap Engkau Yesus, membawa doa bagi generasiku. Katakan, biar belas kasihan-Mu, biar belas kasih-Mu penuhi hidupku, sampai generasiku diselamatkan. Katakan, ini hatiku, lembutkanlah, pakai aku untuk jadi teladan bagi generasiku. Ku rindukan lawatanmu terjadi, bangkitkan generasiku, Yesus. Lebih lagi buat Tuhan, ini hatiku, lembutkanlah, pakai aku untuk jadi teladan bagi generasiku. Ku rindukan lawatanmu terjadi, bangkitkan generasiku, Yesus. Dua-duanya sebel angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, ini hatiku, lembutkanlah, pakai aku untuk jadi teladan bagi generasiku. Ku rindukan lawatanmu terjadi, bangkitkan generasiku, Yesus. Lebih lagi buat Tuhan, ini hatiku, lembutkanlah, pakai aku untuk jadi teladan bagi generasiku. Ku rindukan lawatanmu terjadi, bangkitkan generasiku, Yesus. Bangkitkan generasiku, Roh Kudus. Bangkitkan generasiku sekarang. Oh Bapa, bangkitkan generasi kami dan pakai kami. Ini setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami minta Kau lembutkan hati setiap kami Tuhan. Kami mau dipakai Engkau Tuhan, jadi teladan bagi generasi kami Bapa. Biar kalau hari ini Tuhan, kami mau duduk diam juga Tuhan mendengar setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Persiapkan hati pikiran kami Tuhan, biar kami bisa menerima Tuhan setiap pesan-Mu yang Kau sampaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan Kau berdoa Tuhan buat kakak tuh kayak kami menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Bukan berkati kehidupannya Tuhan, bukan berkati lidah bibirnya Bapa. Biar Kau berikan kata-kata yang sederhana Tuhan, namun dapat setiap anak-anak mengerti dengan mudah Bapa. Terima kasih Yesus dalam nama-Mu yang siap mendengar firman Tuhan dengan suara yang keras. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak, terima kasih atas perlindungan-Mu dari hari demi hari. Bapak, kami mau berdoa untuk kota dan bangsa kami.
Engkau yang taruhkan kepada Bapak Jokowi dan wakil serta pejabat pemerintah dari atas sampai yang paling bawah. Engkau yang akan berikan hikmat marifat-Mu agar mereka bisa mengambil keputusan yang bijak untuk mengatasi krisis ekonomi dan pandemi COVID. Tuhan, kiranya Engkau yang taruhkan roh takut akan Engkau sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar. Tuhan, tolong berikan perlindungan kepada para medis agar mereka bisa menangani para pasien COVID-19 tanpa harus tertular. Tuhan, berikanlah kesembuhan pada mereka yang terkena COVID-19. Tuhan, kami mohon agar COVID ini cepat berlalu dan boleh kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kau telah memberi kami kesehatan dan kekuatan. Hari ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan ada untuk mereka Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang malas Kau beri kerajinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami mau berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, dari Opa Rupi, Oma Rupi, Kak Simpson, Kak Rani, Kak Kun, Kak Weni, dan terkhusus Tuhan kami berdoa untuk Kak Uri Tuhan. Kau beri mereka hikmah Tuhan, pakai mereka lebih lagi Tuhan, agar bisa memimpin kami lebih lagi untuk mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Halo, apa kabarnya adik-adik di rumah? Kakak percaya pasti adik-adik yang ada di rumah semuanya keadaan sehat dan baik. Amin. Amin. Nah, hari ini kakak bakal nyampein tema firman yang terakhir, yaitu ayatnya ada di Amsal 30 ayat 24 sampai 28 adik-adik. Nah, bulan ini kan kita belajarnya dari hewan ya adik-adik. Nah, hari ini juga kita juga akan belajar dari hewan. Coba adik-adik, kakak mau ingetin dulu. Pertama kita belajar hewan dari siapa? Yang kecil? Dari semut, benar. Terus yang kedua dari siapa? Iya, betul adik-adik, dari pelanduk. Terus yang ketiga dari siapa? Dari belalang. Nah, yang terakhir ini kakak bakal nyampein firman sesuai di ayat firmannya, dan kita akan belajar dari hewan ini adik-adik. Kira-kira apa? Pada pengen tahu? Oke, kakak mau nyanyi dulu supaya adik-adik tahu. Kira-kira hewan apa sih? Musik. Cicak, cicak di dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Wah, coba adik-adik, kira-kira hewan apa? Hewan apa? Tokek? Bukan adik-adik, hewan cicak dari lagunya ya adik-adik. Nah, hari ini kakak bakal kasih tahu dan kita sama-sama akan belajar dari cicak. Cicak itu apa sih adik-adik? Cicak itu kalau di pelajaran IPA ya, cicak itu hewan reptil yang merayap di mana? Di dinding. Bahkan ya adik-adik, selain kita ketemu sama papa, kakak di rumah, bahkan setiap hari kita lihat siapa? Lihat cicak di rumah. Ya enggak? Bener enggak adik-adik? Betul. Nah, hari ini kakak akan membahas sedikit tentang cicak nih adik-adik. Mulai dari rumah yang sederhana sampai istana presiden, ya enggak? Sampai istana presiden, mungkin istana kerajaan, pasti ada cicaknya. Hal ini ditulis sesuai dengan Amsal, bahwa apa? Cicak itu di Amsal juga ada di istana raja-raja. Artinya apa? Cicak bisa masuk kemanapun dan dimanapun. Dan walaupun meski keberadaan cicak kita tidak dianggap. Maksudnya cicaknya gak dianggap keberadaannya. Ya adik-adik. Padahal adik-adik, fungsi cicak di rumah itu sangat
bermanfaat. Apa coba adik-adik? Cicak makannya apa adik-adik? Makannya apa? Sayur-sayuran? Makannya apa? Tempe? Bukan adik-adik. Makannya nyamuk. Bermanfaat gak adik-adik? Coba kalau adik-adik di rumah gak ada cicaknya. Iya adik-adik mungkin ya bisa kena penyakit demam berdarah. Kenapa? Karena digigit nyamuk. Kalau adik-adik di rumah ada cicaknya makan apa? Makan nyamuknya. Ya enggak? Wah, bermanfaat ya adik-adik. Walaupun cicak kecil, keberadaannya mungkin gak dianggap, tetapi cicak ini punya manfaatnya, yaitu dia makan nyamuk buat apa? Buat biar kita terhindar dari penyakit adik-adik. Nah, artinya cicak mempunyai peranan yang berarti dalam manusia, membantu manusia untuk mengurangi nyamuk yang mengganggu di rumah kita adik-adik. Nah, hal pertama apa? Adik-adik yang kita pelajari dari cicak, hal pertamanya adalah walaupun adik-adik kecil, cicak kan kecil ya adik-adik, maksudnya walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik gak pernah dianggap, tapi percayalah adik-adik punya peranan besar buat generasi ini adik-adik. Wah keren gak? Loh kak aku masih kecil nih, kak aku masih kelas 3 SD, kelas 4 SD, masih kecil gak bisa apa-apa. Emang peranan besarnya apa? Adik-adik bisa jadi contoh, adik-adik bisa jadi teladan, adik-adik bisa apa? Kesaksian di sekolahnya, adik-adik bisa kesaksian di keluarga. Keren gak adik-adik? Walaupun mungkin adik-adik sekolah, di rumah adik-adik bisa jadi teladan, bisa jadi peran yang besar. Contohnya apa? Datang masuk pelajaran online, datang paling gasik, ngerjain tugas tepat waktu. Apalagi kalau di rumah apa? Nurut sama mama papa. Terus apa? Mungkin ngajarin mama papa berdoa. Wow, walaupun masih kecil tapi adik-adik punya peranan yang besar untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Dari hal kecil aja tadi adik-adik yang kakak kasih contoh. Seperti itu juga cicak adik-adik. Itu pelajaran pertama yang kita bisa dapat dalam cicak. Oke. Nah, cicak itu juga adik-adik itu binatang yang gesit, binatang yang cerdik, bahkan cekatan dan peka terhadap bahaya. Nah, tahu nggak adik-adik? Kalau cicak lagi keadaan bahaya, dia ada keunikannya adik-adik. Dia apa? Dia memutuskan ekornya. Loh, kok memutuskan ekornya kak? Buat apa? Buat berjaga-jaga dari bahaya. Jadi ketika cicak ini mutusin ekornya nih adik-adik, jadi mangsanya cicak ini yang dilihat itu bukan cicaknya, tapi ekornya. Bahkan mangsanya ketakutan. Lah, masa tubuh cicak bisa putus dari ekornya? Wah, karena cicak itu sudah cerdik, gesit, cekatan dan peka. Bahkan cicak tadi mengorbankan ekornya untuk mengalihkan perhatian lawan atau mangsa adik-adik. Dan cicak itu selalu berjalan memanjat ke atas, ya nggak adik-adik? Kalau adik-adik berjalan selalu ke atas. Dan hebatnya itu cicak dapat menempel di tembok tanpa jatuh. Karena cicak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Lah terus pelajaran kedua apa nih yang tadi kakak ceritain dari cicak? Pelajaran keduanya adalah kita adik-adik nih sebagai orang percaya harus cerdik, harus cekatan, harus peka terhadap bahaya. Loh, bahaya dari mana kak? Dari si iblis. Bahaya dari si iblis. Iblis itu kan licik ya adik-adik. Nah, bahkan nih adik-adik Tuhan Yesus tuh pernah tulis di Matius 10 ayat 16. Dia bilang gini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, nih dengerin adik, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa adik-adik? Kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus cerdik, harus peka sama bahaya si iblis. Maksudnya peka itu gimana sih kak? Kita bisa bedain mana yang baik,
mana yang jelek, bahkan kita bisa menolak serangan licik dari iblis. Kak, caranya gimana nih? Apa yang harus kita lakukan nih supaya kita bisa menolak, bahkan cerdik, bahkan menolak semuanya dari serangan iblis? Kita harus ngapain nih Kak? Gampang adik-adik. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Ya enggak? Membaca firman Tuhan itu sebagai pedoman kita adik-adik. Terus berdoa sebagai orang percaya. Doa itu apa? Nafas. Kita bisa menghalau iblis-iblis. Kita bisa menghalau si jahat yang ada dengan berdoa, dengan kuasa doa. Dan yang terakhir apa adik-adik? Kita punya Tuhan yang besar. Berarti kita apa? Harus memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Gitu adik-adik. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah siap dan rela berkorban demi pekerjaan Tuhan. Nah tadi kan kakak udah cerita nih kalau cicak itu naik kalau manjat itu selalu naik ke atas ya adik-adik. Selalu naik ke atas. Nah maksudnya adalah kita juga harus hidupnya naik ke atas. Bukan kita tumbuh tinggi naik ke atas, tapi kita harus jadi pemimpin. Kita harus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Karena kita diciptakan adik-adik dari kecil, kita sudah diciptakan untuk menjadi pemimpin. Makanya biar Tuhan bawa naik terus supaya kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Maksudnya adalah kita menjadi teratas, kita menjadi pemenang adik-adik. Nah terus kita juga harus siap dan rela berkorban dalam segala hal apapun. Buat Tuhan. Kira-kira ketika cicak mutusin ekornya, kira-kira sakit gak ya adik-adik? Sakit gak? Sakit banget malah. Tapi untuk keselamatan dirinya, untuk kebaikan dirinya, cicak harus mengorbankan ekornya. Nah itu yang dimaksudkan berkorban. Ya enggak? Berkorban itu gampang gak sih? Kalau kakak bilang enggak, susah banget. Kadang ketika kita berkorban, ketika kita mengalami pengorbanan, kita butuh dulu yang namanya sakit. Ya enggak? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, berkorban buat kita. Emang waktu disalib, aduh gak sakit bro. Pukul lagi. Sakit gak? Butuh pengorbanan. Rasanya sakit. Dihina. Dikucilkan bahkan dicambuk, dipakuin. Sakit gak adik-adik? Sakit. Itu pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, siapa adik-adik yang mau belajar berkorban? Tuhan Yesus aja udah berkorban buat kita adik-adik. Siapa yang mau belajar berkorban buat Tuhan Yesus? Apapun yang kita lakukan semua hari ini, ayo kita belajar, kakak juga belajar, adik-adik juga belajar. Kita sama-sama belajar berkorban buat Tuhan. Kita mau serahin hidup kita semuanya buat Tuhan. Dari ketiga pelajaran yang kita dapat tadi dari walaupun kita kecil tapi kita memiliki peran yang besar. Kita harus cerdik, lalu kita harus siap dan rela berkorban. Dari ketika belajar itu, siapa yang hari ini mulai detik ini adik-adik mau belajar? Kak, coba angkat tangannya, di rumah angkat tangannya. Mama papa juga angkat tangannya. Kakak juga mau belajar belajar tentang ketiga hal ini adik-adik. Oke? Nah yang terakhir nih, ayat terakhir di Amsal 30 ayat 28. Nanti adik-adik bisa buka ya. Amsal 30 ayat 28 berkata, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana raja. Jadi itu ayatnya tadi adik-adik. Bahwa cicak dimanapun tempatnya, dimanapun berada, walaupun tidak dianggap, sebenarnya cicak memiliki peran yang besar adik-adik. Oke adik-adik? Oke? Semuanya paham ya adik-adik? Paham. Oke, kita tutup firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama adik-adik kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau akhiri firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas
berkat-Mu hari ini, bahkan ibadah-Mu buat hari ini Tuhan. Kami telah sama-sama memuji, kami telah sama-sama menyembah Engkau Tuhan, bahkan kami telah sama-sama mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar kami terus Tuhan menekuni setiap firman yang telah kami dengar, bahkan kami mau belajar dari firman Tuhan, kami mau belajar dari hewan cicak yang Kau tulis yang ada di firman Tuhan ya Bapa. Biar sungguh-sungguh kami setia untuk melakukan kehendak-Mu Bapa, biar juga urapan-Mu yang sempurna kepada kami, kepada anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, biar juga penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna buat setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah selesai ibadah, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Saya Karemon pamit. See you and God bless you.
Oke adik-adik, gimana udah dengan firman hari ini kan? Nah udah catat belum? Udah direnungin belum? Udah ngobrol sama yang papi belum buat firman hari ini? Nah seperti biasa adik-adik, sebelum kita mau sama-sama selesai ibadah hari ini dan adik-adik lanjut ke aktivitas adik-adik masing-masing. Hari ini Kak Juan sama Kak siapa? Kak Jessica. Nah Kak Jessica mau sampaikan kuis. Nah Kak Jess kuisnya apa Iya, Kak Kak Jessica? Berpacu dalam melodi Kak Juan. Oh berpacu dalam melodi. Berarti gampang ya Kak Jessica ya. Ya, Cuman gampang dong, nebak Kak. lagu aja ya Kak Jessica Iya, ya. Kak, Nah ya. Oke adik-adik, hari ini Kak Juan ada 5 soal atau 5 pertanyaan. 5 lagu ya. Jadi adik-adik nanti akan mendengarkan sedikit nada dari lagunya. Nah ya nanti kakak akan kasih lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat sampai lagu kelima. Oke? Kita langsung ya ke soalnya ya, ke pertanyaannya ya. Siap ya Kakak Noel ya. Pertanyaan pertama, sebentar Kak Noel. Adik-adik harus dengerin ya. Shh, jangan ribut sendiri oke. Pertanyaan nomor 1 Kak Noel, nadanya silakan. Oke, udah ya. Pertanyaan nomor 1 selesai, oke. Nah siap, pasang telinga lagi. Kita masuk ke pertanyaan kedua, oke. Silakan Kak Noel, pertanyaan kedua berpacu dalam melodi. Oke, udah ya itu pertanyaan kedua. Siap, pertanyaan yang ketiga ya. Siap. Berpacu dalam melodi. Oke udah itu pertanyaan ketiga ya. Udah 3 pertanyaan ya, nggak ada pengulangan. Kak Juan nggak mau kasih pengulangan oke. Udah pertanyaan keempat, siap pasang telinga, siap ya. Kak Noel pertanyaan keempat no, berpacu dalam melodi. Udah gampang banget Kak Juan, gampang banget. Oke gampang ya kalau gitu ya. Pertanyaan terakhir, siapa adik-adik yang di rumah siap mami papi mbak suster ya. Pertanyaan terakhir, berpacu dalam melodi. Nah udah 5-5-nya ya Kak Juan gak kurang kan udah 5 soal itu ya oke. Nah cara jawabnya gimana? Cara jawabnya gampang, adik-adik tinggal klik link di bawah ibadah adik-adik nih, di bawah sini nih, di bawah nih ya, di bawah sini. Nah adik-adik klik, di situ ada link. Nah adik-adik bisa tulis jawaban adik-adik di situ. Dan yang menang akan ada hadiah yang menarik pastinya, oke? Kakak tunggu jawaban adik-adik ya. Dan sekarang selanjutnya apa Kak Jessica? Dan adik-adik jangan lupa buat follow Instagram 2K ya, kingskid_2K. Jangan lupa di follow karena di situ banyak info-info tentang ibadah, games-games seru lainnya. Jadi jangan lupa di follow ya adik-adik. Nah itu dia pengumuman dan itu dia kuisnya hari ini. Sampai ketemu di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.